Shalom saudara, para pendengar seluruh Indonesia, NKRI tercinta. Kami di sini Exousia Ministry tampil di depan Anda. Ini siaran pertama saya selama 2021. Mari kita sanjung dan welcome seluruh janji Bapak Yesua di 2021. Dunia boleh menangis, tapi anak-anak Bapak Yesua akan bersukacita. Saudara, mari tim kita katakan Yesua dahsyat. Yesua dahsyat. Amin. Satu-satu saya akan perkenalkan. Di sebelah kiri saya yang sudah berdiri Ibu Dr. Tresia Tipohe. Sebelah kanan, shalom dokter. Terima kasih untuk join. Dan juga Nona Dina Teresia sebagai shalom, sebagai dia menjuarai juga X Factor dalam 13 besar. Hari ini bersama kami. Halo Dina. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Amin. Ibu Feber. Shalom. Shalom. Anda selalu di dalam siaran terus ya. Ibu Fenti, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Dari mana Ibu Fenti? Dari Manado? Sangir Talaut. Oh, Sangir Talaut, paling utara ya. Ada semua. Dan di sini juga ada Ibu Lili. Apa kabar Ibu Lili? Luar biasa. Juga dari Manado sepertinya. Ya. Oh, luar biasa ya. Dan juga anak Emanuela. How are you? Shalom. I'm great. I'm doing my best. Luar biasa ya. Anak ini selalu bilang I'm great, aku gede, aku dahsyat, aku luar biasa. Itu yang harus keluar dari mulut kita sebagai anak-anak Bapa Pencipta. Oke saudara, malam hari ini Anda akan mendengar suara emas dari Dina Teresia. Dia akan membawakan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. And this is the time. Ini waktu yang terbaik bagi kita. Kita akan menuai jiwa, menuai janji-janji Bapak Yesua. Siapkan hatimu. Silakan Dina. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Yesua yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Yesus pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Yesus pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Dahsyat saudara, waktu Bapa Pencipta Yesua, waktu yang terbaik. The Amen. best. Mungkin Anda Amen. pikir terlambat, mungkin Anda pikir terlalu cepat, but this is the time. Ini waktu yang terbaik saudara. Walaupun dunia lagi berduka, lagi sedih, tapi ini waktu yang terbaik untuk setiap ciptaan manusia kembali kepada penciptanya. Amen. Tidak ada yang lain saudara. Hanya pencipta yang menjadi juru selamat. Amen. Kenapa? Amen. Dia sungguh berbeban kepada ciptaannya. Saudara, saya terberkati dengan suara emas dari Dina Teresia. Thank you Dina. Wah, suaramu tuh menggaung ke seluruh dunia. Saya percaya para pendengar kami yang ada di New York, Amerika, Kanada, Tiongkok, Manila, terlebih yang di Jerman. I love you German team. Anda sedang menikmati waktu-waktu yang tepat. Kairosnya Bapak Yesus. Amen. Inilah waktunya. Yes. Saudara, hari-hari ini tentunya kita di dalam pandemi ya saudara. Pandemik. Apa sih obat untuk menolak COVID-19, baik secara rohani maupun secara physically? Saya mau bicara ini menjadi hati yang gembira adalah obat. Amin. Benar nggak, Dr. Trace? Ya. Hati yang gembira adalah obat. Obat. Dr. Trace seorang dokter kecantikan yang pertama ya, saya pikir di Indonesia, dan beliau bisa hadir. Ini satu kehormatan. Thank you, dokter. Dan kami bersyukur nanti sebentar ada tanya jawab seperti talk show, supaya saya tidak khotbah sepihak saudara ya. Mungkin saudara sudah bosan saya khotbah, mungkin ada di sini hampir 100 khotbah saya. Tapi malam hari ini kita akan membuat satu talk show di mana ada beberapa dari tim kami akan bertanya. Oke, sebelum mereka bertanya, saya akan bawa bahwa firman Tuhan di akhir-akhir zaman ini adalah firman yang gembira. Firman yang adalah obat untuk menolak semua penyakit saudara. Nah, salah satunya adalah bagaimana pencipta memuji manusia. Ibu Faber ya. Pencipta pernah puji kita loh ya. Ibu dokter, ini artinya kalau kita pun memuji dia itu sudah sering. Tetapi kita memuji sesama jarang. Sedangkan kita ini manusia-manusia yang sudah terintimidasi saudara, sudah capek, sudah stres. Terus kita kadang-kala mengutuk diri sendiri. Saya sering dengar di gereja-gereja banyak doa yang mengatakan, inilah kami yang tidak layak, inilah kami yang miskin, inilah kami yang... Saudara-saudara sedang mengutuk diri sendiri loh. Padahal Bapa sendiri berkata, kau berharga. Yesaya 43, kau mulia, you are so precious. Dia memuji saudara, engkau lebih dari pemenang. Dia banyak memuji kita. Gimana dengan diri kita saudara? Terlebih dalam Kejadian 1 ayat 26. Silakan Pak Didin. Kejadian 1 ayat 26 akan bicara jelas banget saudara, bagaimana pencipta itu memuji ciptaannya. Kita ini ciptaannya saudara ya. Nanti kita dengar bahasa Indonesia aja, tapi saya juga bawa Bible Inggris di sini. Ada Emanuela, can you read it for me please? Of course. Okay. Genesis 1 verse 26. Yeah, Yeah, which one? this one. From here? Yeah. God said, let the water swarm. Oh, with- no, I'm sorry. 26. 26. That's 20. Oh yeah, 26. Yeah, I'm so sorry. Yeah, Okay. yeah. Then Yeshua said, let us make humankind in our image. Jadi pencipta katakan, mari kita mencipta manusia sama segambar, gak kurang 1 mili, gak kurang 1 senti. Ini firman Tuhan. Sama segambar. Ya, continue. In the likeness of ourselves. Seperti rupa kita. Di sini Tuhannya bukan 3. Kata kita di sini, segala atribut yang ada pada pencipta ada di situ. Dia Bapa, dia pernah menjadi anak, dan dia Roh Kudus, dan dia adalah kota benteng, dia adalah air, dia adalah roti, dia adalah jalan. Seluruh atribut pencipta dia salin, dia transfer kepada manusia. Marilah kita, karena dikatakan tadi Yeshua said, hanya Tuhan yang satu yang bicara. Oke, di continue. And let them rule over the fish in the sea. Dan biarlah manusia itu menguasai baik lautan, baik darat. Manusia diberi kuasa. He give mandate.
Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Untuk apa kita sama segambar? Karena Dia mau kita yang mengatur bumi ini. Amin. Dahsyat. Amin. Grace. Amin. Sangat dahsyat, saudara. Bukan Tuhan lagi yang berkuasa atas bumi ini. Dia Kita. telah memberikan otoritas kepada kita. Itu sebabnya kalau kejadian sesuatu di bumi ini, don't blame the Lord. Jangan salahkan Tuhan. Ini anak ini, blame us katanya. Salahkan kita. Di mana power yang ada kita punya? Di mana power yang mengatur bumi? Ada di saudara dan saya. Amin. Nah, saya tertarik ini saudara. Bapa mencipta kita sama segambar. Sama segambar. Artinya dalam kata lain, seperti kita bukan ciptaan. Sama segambar. In His likeness and in His image. So we are created. Kita apa? So we are just like Him. We are not created, not anything wrong. Wow. We're just like Him. Kita seperti Dia. Yes. Kita bukan ciptaan. Wah, saudara, ini salah satu pembukaan pewahyuan yang luar biasa. Amen. Dan kalau sampai Dia mengatakan kita sama segambar, terus kita bereaksi apa dong? Respon kita apa, Dok? Yes, Senang atau gimana? Senang dong. banget dong. Kalau Bapak Presiden bilang, Ibu Trace, kau sama segambar dengan aku. Gimana dong Ibu Trace? Saya juga, saudara, langsung ke istana. Ya. Karena sama segambar, saudara. Satu penghargaan. It's a privilege bagi kita manusia bahwa kita dikatakan sama segambar. Luar biasa. Ayo katakan kau sama segambar. Ella sama segambar. Kau sama segambar. Dahsyat atau tidak? Dahsyat. Kalau pencipta kita dahsyat, kita pun dahsyat. Kalau pencipta kaya, kita pun kaya. Yes. So what, dokter ya? Gak ada yang marah kok ya. Kita lagi bicara di alam roh ini. Biar setan marah, biar Lucifer yang marah ya. Kau ada di bawah kaki Lucifer. Yes. Ya. Nah, kalau kita mengucapkan apa yang kata pencipta sinkron, saudara, itu surga bergetar dan pencipta itu dihargai. Kalau kita menghina sesama, pencipta tersinggung. Benar nggak? Ya. Coba Ibu Fenty, siapa yang jahit ini masker? Mungkin Ibu Fenty. Ya. Kalau saya bilang, Bu Fenty, cantik nggak ini masker? Yang terpuji maskernya atau Bu Fenty yang bikin? Saya. Ibu Fenty dong. Demikian juga kalau kita saling memuji. Dan ingat, kalau tidak ada orang yang puji Anda, puji diri sendiri. Amen. 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 Orang Manado bilang puji jatuh diri sendiri. Artinya begini, you have to give reward. Yes. Anda harus Yourself. memberikan sesuatu yang dahsyat bagi dirimu. Yes, Saudara, kita selama ini sudah stres. Kita sudah depresi. Kita sudah di dalam tekanan. Siapa lagi yang mau puji saudara? Tapi Bapa Yesua, pencipta langit dan bumi, memuji Anda sama segambar. Kita tinggal terima, saudara. Yes. Kita tinggal terima. Itu sebabnya saya kasih tip-tip untuk Anda, untuk membuat Anda imun, imanmu juga kuat. Mari tiap pagi mengatakan, aku dahsyat. Yes. Aku sama segambar dengan Bapa Pencipta. Aku hebat. Aku sehat. Aku panjang umur. Ini doa yang powerful, saudara. Walaupun pendek, it's so powerful. Amin. Dunia lagi butuh ini sekarang, saudara. Tapi ada kadang-kala filosofinya begini, Ibu Dok. Boleh tanya, Iya, boleh silakan, dokter. kalau dipuji Iya. nanti kita jadi GR, jadi sombong. Oh, Benar. Jadi gimana nih? itu mah hoax, Dok. Kita pakai bahasa Jakarta ya. Kita kan orang Jakarta ya. Itu mah hoax, lebay yang begitu-gitu ya. Karena Bapak Pencipta aja ada di firman yang memuji kita. So what, dokter? Nggak apa-apa. Iya, sayang. If I'm allowed to say something. Oke, Oke. just go ahead. Kan katanya akan sombong kan. Kalau itu kan Oma Commander bilang itu hoax. Berarti itu mereka bukan anak Bapesha dong. Please Ella, ini lagi recording seluruh dunia. Yes, kita ikut saja Bapak kita begitu ya, kita juga anaknya harus gitu ya. Ya. Jadi kalau kita memuji, Copy itu paste. membesarkan semangat, membesarkan jiwa, membesarkan roh kita. Yes. Karena pujian itu adalah roti hidup. Amen. Amin. Tapi tadi dokter bilang, karena itu sudah pewahyuan kemarin yang udah basi gitu loh. Selalu katakan, kalau memuji mungkin ada maunya ya, Dok. Enggak lah, kita pengen puji aja kan. Kita nggak mau memuji karena ada maunya, enggak. Kita ngikut Bapak kita aja, ya. Nah, kalau tadi Ella bilang mungkin sombong, enggak sih. Saya punya pengalaman ya.
dulu waktu saya masih umur 27 tahun, masih muda, saya penyiar televisi waktu itu, saya sedang berbuat salah, totally salah. Tapi ada seseorang memuji saya, Francesca, kau kok sempurna. Loh, bagi saya biasanya kalau orang salah dihakimi. Ini kok memuji, membuat saya menjadi berevaluasi diri sendiri. Saya sempurna, am I perfect? Dan itu yang mentobatkan saya dari salah menjadi benar, dokter. Karena kalau kita memuji orang tua kita aja, yang paling tua di dunia itu siapa? Pencipta. Dia memuji kita. Halo, kau sama segambar dengan aku. Saudara, itu yang sebelum kita ada di bumi menjadi dosa, sebelum kita ada di rahim ibu, kita sudah dicipta secara roh. Manusia roh kita sudah dicipta. Dan kata-kata pertama adalah, marilah kita menciptakan manusia sama segambar. Anda tahu, pada waktu pencipta menciptakan langit dan bumi, jadilah langit, jadilah laut, jadilah gunung, jadilah pohon, jadilah, semua jadi firman-firman. Tapi pada waktu dia menciptakan manusia, dia tidak mengatakan jadilah manusia. No, dia katakan marilah kita. Artinya dirinya sendiri dia mengimpartasikan di dalam diri manusia. Yes. Luar biasa, saudara. Oh, so glorious. Dahsyat, saudara. Artinya dia taruh diri kita di dalam kita. Itu sebabnya di dalam diri dia di dalam kita. Kejadian 2 ayat 17 apa? Pada waktu manusia dibentuk. Ada beda. Cipta dan bentuk. Mencipta dari sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kalau bentuk sudah ada dan dibentuk. Manusia fisik dibentuk dari debu. Ingat, tubuh kita loh dari debu. Tapi sebelum ada nafas pencipta, manusia tinggal tanah liat. Tetapi pada waktu pencipta, nafas kehidupan, totalitas dirinya dia masuk ke kita, barulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita bukan tanah liat, kita bukannya becek, tapi kita adalah nafas pencipta. Haleluya, glory, saudara. Itu sebabnya dia mau turun dari surga, belusukan dari surga ke bumi sampai ke alam maut, saudara. Hebat gak? Hebat. Dia tinggalkan surga yang mulia hanya karena saudara dan saya. Wow. Dosa apa yang Anda buat? Kalah dengan kasih karunia. Dikalahkan oleh kemurahannya. Kemurahannya lebih dari hidup. Karena kemurahannya dia korbankan hidupnya. Betapa hebat saudara dan saya loh. Dia masuk ke tingkat yang paling dalam, yaitu alam maut. Untuk apa? Supaya saudara diangkat menjadi orang benar. Dari pendosa menjadi orang benar. Dari gak sempurna menjadi sempurna. Dari miskin menjadi kaya. Hello? We are talking about money. It's okay, saudara. Orang bilang, Ibu Francesca kok selalu bicara money. Ya money itu Bapak Yesus punya kok. Nggak ada Lucifer punya. Lucifer itu makhluk yang terkutuk dan miskin. It's so pure, nggak punya apa-apa ya. Itu sebabnya saudara. Nah, kita besok-besok nanti Ella yang khotbah di sini. Ganti Oma ya. You are so wonderful girl. Saudara, anak-anak memang akan nanti berfirman, kata Amos, anak-anak akan bernubuat, oma-oma akan melihat vision. Nah, ini akan terjadi, saudara. Anak ini baru umur berapa? How old are you? Tahun ini 11. Oh, 11, saudara. Tapi waktu Ella dari bayi, saya tahu anak ini, dia sudah dengar firman berjam-jam. Makanya mulutnya nggak bisa tutup. Kalau saya bicara firman, wah dia mau kejar-kejaran sampai saya ya. Karena dia memang konsumsinya makanan firman, saudara. Anak kecil loh. Makanya kita harus belajar kepada anak-anak. Waduh, walaupun kita punya gelar doktor karburator kotor, kita harus belajar kepada anak-anak ya. Saudara, dahsyat anak-anak ini ya. Ini satu contoh yang luar biasa. Oke, saudara, kita melihat bagaimana Bapa memuji kita. Nah, apakah kita harus berikan pujian untuk diri sendiri? Harus. Karena Bapa pencipta aja memberikan pujian. How about you, man? How about you, manusia? Anda harus memberikan pujian. Saya masih ingat satu presiden di Amerika, dari umur 9 tahun, omanya atau neneknya selalu bilang, "Good morning, Presiden." "How are you, Presiden?" Umur 45 dia jadi presiden. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Tapi kalau Anda didik anakmu dengan kata-kata negatif, dia akan jadi begitu kepada saudara. Mari kita create, mari kita ciptakan
firman-firman yang menghidupkan. Jantung saudara butuh firman. Saya tiap pagi selalu saya katakan jantung baru, jantung umur 33. Saya mau ikut waktu umur Yesua di bumi 33. Itu strong man, strong woman, saudara ya. Pankreas saya 33 tahun, ginjal saya 33 tahun. Apa yang Anda katakan dengan iman akan menjadi nyata. Iya. Jadi betul-betul dok, tidak membuat sombong, justru kita akan rendah hati dan Bapa Pencipta yang akan senyum. Karena kita ini desain oleh designer. He is the designer. Bapak Yesua is the designer. Kita ini desain. Kalau kita memuji manusia-manusia termasuk dirimu, yang senyum adalah Sang Pencipta. Haleluya saudara ya. Jadi stop berkata-kata negatif. Mari kita katakan yang indah-indah supaya apa yang Anda katakan terjadi. Amin. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 4. Silakan Pak Didin. Isaiah 43 verse 4. Yesaya 43 ayat 4. Saudara lihat bahwa ini semua biblical, sangat alkitabiah. Oh ya, ada di sana. Oleh Ella, can you read it for me please, for the audience? Oke. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Sebentar. Oleh karena engkau berharga dan mulia, kata Pencipta. Terus? Dan aku ini mengasihi engkau. Very reasonable, sangat masuk akal, sangat pasti, ada alasan. pasti. Karena kau mulia dan berharga, makanya aku mengasihi engkau. Yes, amen. Kalau kau cuma tanah, I don't care. Siapa sedia surga sama neraka untuk tanah? Hah? Iya. Karena manusia berharga dan mulia, Amin. makanya Amin. Yesua mengasihi engkau. Iya. Dia tidak mempertahankan hidupnya. He died for you. Ya, he sacrificed for you. Dia berikan nyawanya untuk saudara. Itu sebabnya mari gereja bertobat, ya. Para pendoa bertobat. Stop bilang, aku ini nggak layak, aku ini lemah. Stop, saudara. Mari katakan kita kuat karena Bapa Yesua kuat. Kita layak karena darah Yesua yang melayakkan Yes. kita. Amin. Teruskan lagi, Ella. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah, kalau kita menginjil, kita dapat manusia-manusia lagi. Yes. Just because we are so honorable. Kita ini berharga, saudara. Lihat dong firman Tuhan. Lihat dari kacamata Tuhan ya, bahwa kita ini berharga dan mulia. Dan sekali lagi. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita akan diberikan bangsa-bangsa. Buat apa sih kita menjadi anak Pencipta, saudara? Hanya untuk masuk gereja tiap hari Minggu. Sekarang gereja lagi tutup. Halo, lu mau kemana? Ya, dapur sekarang jadi gereja, ya. Rumah jadi gereja. Jadi Bapak Yesus mau supaya kita adalah bait Elohim, Yes. bukan gedung. Kita adalah bait Elohim, di mana roh Elohim ada di dalam kita. Saudara, penggenapan demi penggenapan akan kembali kepada firman. Amin. Saudara lihat bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri. Ada dalam firman Ibu Feba, kasihilah dirimu seperti kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu. Ini diri harus dikasihi. You have to love yourself. Kita harus mengasihi pikiran kita, jangan ditaruh trash, jangan ditaruh sampah, jangan ditaruh beban, jangan ditaruh semua yang luka-luka batin masa lalu. Yes, kita harus hapus. Kita ini manusia berharga. Amin. Amin. Mari katakan, kau berharga. Yes, Ella berharga. Kau berharga, kau berharga, kau berharga. Wah, saudara, waktu bilang berharga, langsung dada ini terbuka. Kalau dikatakan kau nggak berharga, langsung ini krenyitnya, Langsung saudara ini ya. turun. Ya, saudara, ya. Bagus juga ada penginjil kecil ini, kita ketawa ya, kita nggak terlalu tegang ya. Serius. Oke, jadi saudara kita ini berharga. Nah, marilah mulai masukkan setiap pagi, kau berharga Francisca, kau mulia, kau dahsyat, kau hebat, sama segambar dengan Bapa Pencipta. Lama-lama emosimu yang mengkerut, ya, Menjadi yang suka nangis, suka sakit hati mulai berkembang seperti balon yang ditiupkan nafas, itu akan menjadi bulat, saudara. Mari kita bikin diri kita ini, bicara kepada diri kita. Saya pernah di Amerika, Ibu Feba ada, masih ingat Ibu Feba? Kita lagi di New York. Saya bilang, Ibu Feba, baca dong ini koran pemerintahan. Billy Graham, dia berkhotbah jutaan kali. Dan apa headline? Dia tulis apa? So many times I'm preaching million times to people.
but I never preach to myself. Dia nggak pernah khotbah untuk dirinya sendiri. Oh, satu kerendahan hati yang luar biasa, down to earth. Tapi dia boleh mengaku, tetapi kita belajar dari pengakuan orang-orang besar, orang-orang iman besar ini, untuk kita tetap berbicara, menginjili diri kita sendiri. Amin. Amin. Anda yang sakit, mungkin Anda sudah divonis cancer, Anda bilang, hey cancer, get out, keluar dari tubuhku. Ini bait suci, kau tidak layak, hai cancer, keluar. In the name of Bapak Yesus. Amin. Saudara tahu kenapa Bapak Yesus? Dokter, Saya tanya. boleh Ibu dokter. Siska selalu bilang Bapak Yeshua. Iya. Emang itu nama apa ya? Nama Ibrani atau nama? Oh, oke. Saya kurang jelas. Iya, saya nggak mau jawab menurut saya ya. Saya mau bicara menurut firman ya, Dr. Trace dan juga mungkin pemirsa. Thank you Dr. Trace untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Ini pertanyaan S5 dok. Tapi nggak ada yang mau bertanya ke saya hantam aja terus ya. Iya, if you smart, you have to ask, oke? Terima kasih. Kamu baca dalam Matius 1, Anda di rumah, Matius 1 ayat 21. Ella, penginjil Ella please. This one? 20 from 20, dari 20 ke 21. Nanti Oma yang terjemahkan ya. Oke. Oke. Dari 20 kan? Ya. But while he was thinking about this, Pada waktu Maria berpikir soal begini, an angel of Adonai, dokter, Ya. an angel of Adonai. Adonai bahasa Ibrani itu Tuhan. Jadi malaikat Tuhan, bukan malaikat Israel, bukan malaikat Ibrani. Orang pikir Yesua itu nama Ibrani. No, 100% wrong. Itu adalah malaikat Tuhan yang bilang kepada Yusuf apa? Go ahead. he appeared public shame. But while he was appeared to him in a dream and said, Jadi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam sebuah mimpi. dan bilang, Yusuf, son of David, Hai Yusuf, anak Daud, do not be afraid to take Miriam home jangan takut mengambil Miriam bawa pulang ke rumah. with you as your wife. Ambil dia sebagai istrimu. Sama kan dengan Anda punya Alkitab di rumah? Saya nggak pakai Alkitab lain. Cuma nama yang benar ada di sini. Oke, teruskan. For what has been Conceived. conceived Apa yang kamu sedang hamil in her is from the Ruach HaKodesh. Yes. Itu datang dari Roh Kudus. Ruach itu bahasa Ibrani. Nah ini Ibrani. Ruach artinya nafas, roh. HaKodesh. Kodesh itu kudus. Dari Roh Kudus hamilanmu ya. Jadi bukan seks Maria sama Yusuf, tetapi dia datang dari Roh Kudus. Jelas. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesua, dokter. Teruskan. she will give birth to a son, Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. and you are to name him Yeshua. Yesua atau apa? Yeshua. Yesua. Says Yeshua. Jadi berikan dia nama Yesua. Tadi pertanyaan dokter, kenapa Dari Yesua? surga ya? Nama surga. Nama surgawi dan nama yang punya surga. The owner of heaven. Ya, nggak ngarang-ngarang nih malaikat. Malaikat itu hanya pemberi berita, messenger. Tapi dia datang, ini loh pencipta yang menjelma jadi manusia. Ini penjelmaan keilahian menjadi manusia. Hanya pencipta ini, dia boleh jadi apa saja. Ada pertanyaan orang lain, dok, emangnya Tuhan boleh jadi manusia? Jadi semut aja bisa, jadi bifi juga boleh ya. Tetapi dia memilih manusia. Why? Karena manusia itu sama segambar. Itu menjadi representatif dari manusia, makhluk yang paling sempurna di bumi ini. Luar biasa. Jadi dia mengambil rupa seperti manusia. Nah ini nama dari surga, dokter. Itu bukan nama Ibrani ya. Jadi, Mau ya. nanya, berarti nama original pencipta itu bukan Yesus dong? No. Bukan. Ya, nama pencipta itu ini ada di sini. Dulu dia pada waktu dia menjadi kebapaannya Yesua. Tapi setelah dia menjelma jadi manusia menjadi tetap Yesua. Tetap Yesua.
Jadi bukan nama lain. Nah, kita akan kembali kepada originality. Kita harus cari yang Original. ori. Oh, Asli. Lah, ini bahasa Indonesia, please. Ori. Kita harus kembali kepada nama yang original. Jadi saudara lihat di sini, itu ada di Alkitab. Ini Alkitab asli, saudara. This is original, ya, bukan terjemahan. Asli. Kita harus kembali kepada asli. Karena apa? Kita akan mengusir setan dalam nama Yesus. Kita akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus. It's not my teaching. Ini bukan pengajaran Fransisca. Ini biblical. Dan saya tidak mau kurangi, saudara. Anda boleh marah saya, it's okay. Bagi saya, yang penting saya menyenangkan Bapa Pencipta. Amin. I don't care, saudara. Saya tidak menyenangkan telinga manusia. Tapi saya mau ada penilaian khusus dari Bapa Pencipta, Yesus. Amin. Nah, Can I say something? ya. Berkatakan di sini kalau Yeshua itu bermaksud Adonai saves. Iya, oh ya, oke. Thank you, Ella. Apa arti Yesua dalam kurung Adonai saves? Tuhan penyelamat. Tuhan penyelamat. Itu artinya Yesua. Yang lain gak ada arti. Berarti kembali lagi Yesus bukan penyelamat dong ya? Ya, Kan. ini Yesua ini memang nama aslinya karena ada arti, Ibu Febe. Ya, kita harus jelaskan yang benar-benar sekarang ya, karena kita ini dalam masa penghakiman sampai loh. orang ya. tersesat gitu. Iya. Jadi nama Yesus yang asli adalah Yesua. Oke? Amin. Nah, Amin. saudara, ini penting banget. Karena apa? Ini misteri yang tertutup berabad-abad. Yes. Berabad-abad. Mari kita lihat lagi. Yesaya 63 ayat 16. Kita lihat, mungkin dokter mau tanya tadi ya waktu kita ngobrol, kapan nama Yesua ini ada? Oke, tolong Mas Didin, apakah sekarang lagi ngetop? No, ini sejak dari kekekalan nama pencipta yang menjadi manusia Dari adalah sebelum bumi Yesua, udah ada. saudara. Mari 63:16 kita lihat ya. Jadi dalam Yesua ini ada arti. Waktu kita berdoa dok, dalam nama Yesua, biar doa kita diselamatkan. Amin. Itu artinya Yesua. Dalam nama Yesua iman kita diselamatkan. Amin. Dalam nama Yesua pengharapan masa depan kita diselamatkan. Yes. Semua doa kita, semua pikiran kita harus diselamatkan. Oke, kita lihat dari kapan nama Yesua ini ada. Yesaya 63:16. Oke. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, Yes. dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Sebentar. Ya Tuhan, engkau adalah Bapa kami. Jadi Tuhan itu tidak berbapa, dok. Tuhan kita satu, one is one, ya. Yes. The only one, the one and only. Nggak ada Tuhan punya Bapa. Bapa yang menjelma menjadi anak manusia. Saudara, kadang-kala kita bingung sendiri Alkitab. Kenapa? Kita belajar dengan otak kita segede bakpao, saudara. Kecuali kita bertanya ke Roh Kudus akan bukakannya. Yes. Amin. Ya, amin. Mungkin saya keras hari ini, tapi ini waktunya. Saya nggak mau lagi untuk membuat saudara seperti anak-anak, seperti susu. Kita udah dewasa dan ini masa-masa penghakiman, masa-masa di mana kita ditampih ya. Itu sebabnya kita harus bicara yang benar dan juga menyatakan Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Ya. Di sini dikatakan, ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Teruskan. Ya, namamu ialah penembus kami sejak dahulu kala. Your name is our Savior from everlasting. Amin. Namamu adalah penebus kami. Kapan? Bukan 2020 atau 2010. Dari sejak Alfa, dari sejak kekekalan namanya sudah Yesua. Yes. Ya. Saudara mau menantang kebenaran? Enggak lah, kebenaran akan membebaskan saudara. Kalau Anda Amin. mengenal siapa pencipta itu. Dan hanya pencipta yang menjadi juru selamat. Amin. Amin. Jadi namanya, Yesaya telah bernubuat 2600 sebelum Masehi. Bahwa nama pencipta itu penebus. Dan kapan? Dia ada sejak dari kekekalan sebelum Adam dan Hawa ada, sebelum bumi ada. Nama pencipta adalah Yesus. Itu sebabnya kita selalu berdoa apa? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. So, siapa nama Bapa pencipta? Dia tahu. Coba kita lihat Yohanes 17. Silakan Pak Didin. Siapa nama Bapa itu, saudara? Itu jelas banget bahwa dia sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 17 ayat yang ketiga.
Kita lihat di situ supaya kita belajar maju, saudara. Gereja-gereja maju dah, ya. Jangan bilang aku dari sekolah minggu, aku tahu cuma begini. Halo, pewahyuan itu progres loh. Jangan jadi bodoh. Don't be stupid, tapi be smart. Mari saudara, supaya Anda masuk di dalam satu pengangkatan rohani. Amin. Yohanes 17, inilah. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Yeshua yang benar, dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah Engkau utus. Nah, ini orang Kristen bingung, saudara. Katanya dia yang diutus saja. No, waktu dia bicara di sini di bumi, dia dalam kapasitas manusia 100%. Makanya dia tahu dia diutus karena dia dalam kapasitas 100%. Tetapi dia sebagai Bapa, dia tahu juga bahwa dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa pencipta. Dikatakan hanya Engkau satu-satunya. Tuhan kita nggak dua, nggak tiga, saudara. Itu teologi apa itu? Ya, teologi yang benar Alkitabiah. Satu Tuhan, satu Bapa, dan satu Roh Kudus. Hanya satu, hanya satu. Satu saja. Nggak ada dua, nggak ada tiga, saudara. Ya. Nah, saudara lihat di sini. Mungkin bisa dilihat Yudas 25. Yudas 25, Wahyu, sebelum Wahyu ada Yudas. Yudas 1 ayat 25, Anda lihat deh ya. Karena kalau kita berkhotbah hanya dengan teologi kita jadi abal-abal ya. Tapi kalau kita berkhotbah karena kebenaran, Yudas 1 ayat 25. Gimana? Ya. Ayat berapa? 25, 25. To the one who can keep you. Sebentar, dalam LAI, Tuhan yang Esa. Saudara tim, Esa tuh bagaimana dong? Satu. Begini. Satu. Siapa dia Tuhan yang Esa? Juru selamat kita. Oleh Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Sebelum ada hari pertama, hari kedua, hari ke-6, hari ke-7, Yeshua sudah ada. Sekarang sampai dan selama-lamanya. Jelas saudara. Very clear, claro ya. Orang Meksiko bilang claro. Jelas ya. Karena apa? Tuhan kita satu. Tapi orang bilang, karena ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu mah bukan Tuhan, itu bukan pribadi. Itu jabatannya. Jabatan pada waktu awal dia Bapa pencipta, tapi pada waktu manusia jatuh, dia menjelma menjadi anak manusia. Dia juga ya. Orang Jakarta bilang, "Dok, dia juga." Ya kan? Baru pada waktu dia naik ke surga, dialah Roh Kudus itu sendiri. Tadi Ella baru baca loh, saudara. Kita bukan tiga jabatan, bukan tiga lebih. Dia bilang, akulah perisai, akulah kota benteng, akulah ini, akulah pedang, aku banyak banget saudara. Tapi hanya satu oknum, satu pribadi. Yudas katakan, dia yang Esa, dia juru selamat kita, dia juga Bapa pencipta. Dan orang juga suka tanya, Dok, seperti tadi ya, maaf saya agak lewat tadi. Yohanes 16 ayat 24. Kenapa sih Ibu Siska selalu mengatakan Bapa pencipta? Nah, ada dasar saudara. Aku nggak ngarang-ngarang ya. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Pak Didin, dalam bahasa Indonesia aja ya. Tolong Ella bacain. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, saya kalau baca ayat ini seperti kita diolok sama Bapa. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun. Apa doa-doa kita semalaman, doa suntuk-suntuk, doa apa lagi yang kita belum bikin ya. Tapi Bapak Yesus bilang, sampai sekarang kamu belum meminta loh. Berarti nilai doa kita belum sampai di dalam meminta. Hanya doa hafalan atau doa rutinitas, doa legalitas, doa religius, ya, agamawi. Kenapa kita nggak meminta? Kenapa saudara? Hanya biasa-biasa. Orang kalau meminta kayak bahasa Jakarta bilang kebelet gitu loh. Anda sungguh-sungguh kalau meminta. Dia bilang, sampai sekarang kamu belum meminta. Tapi kalau permintaanmu genap, pada waktu ada jawaban, sukacitamu penuh. Amin. Saya paling senang saudara, saya paling banyak doa di telepon. Mungkin 98% semua doa saya terjawab. Saya doakan orang cancer sembuh, orang banyak sekali orang-orang yang mau mati aja gak jadi mati saudara.
Karena aku tahu nama yang aku pakai ini nama pencipta. Dan setan tahu siapa nama pencipta. Setan tahu. Mungkin kau tidak tahu, tapi setan tahu. Iya. Mari kita datang kepada pengenalan yang benar. Nah, dikatakan sini, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Selalu Bapa menawarkan, minta dong, tak beri, maka penuhlah sukacitamu. Ayat berikut Pak Didin. Ini Bapa pencipta. Saya selalu doa begitu. Silakan. Semuanya ini kekuatan kepada Ku katakan. ya, semua ini aku katakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bapak Yesus selalu bilang dari Yohanes 14, Bapa yang mengutus aku, gak ada sampai ke Bapa tanpa aku. Para murid bengong. Oh, kalau gitu ada Bapa jenggotan di surga. Ada pribadi yang lain. Itu cara berpikir murid. Tapi sekarang kita di akhir zaman, cara berpikir anak. Bapak Yesus katakan apa? Ada satu waktu aku akan bicara terus terang siapa Bapa itu. Amin. Amin. Bukan misteri lagi. It's already open. Pewahyuan ini akan dibukakan. Yang dahulu masih tersembunyi sekarang dibukakan. Baca terus Ella. Terus Pak Didin, ayat berikut. Pada hari itu, ini dia bicara 2000 tahun lalu. Pada hari itu, artinya sekarang 2000 tahun kemudian, kamu akan berdoa dalam namaku. kamu berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, kamu berdoa dalam namaku, tapi aku tidak minta kepada Bapa. Why? Because I am the Bapa. Akulah Bapa. Gereja-gereja, mari naik tingkatkan pewahyuanmu. Jangan pewahyuan 2000 tahun lalu, saudara. Now, kita menjadi gereja now. Amin. Gereja akhir zaman, saudara ya. Amin. Nggak ada Bapa. Bapa itu dia sendiri, nggak ada oknum lain. Mintalah kepada aku dalam namaku. Bukannya aku mediator lagi. Aku bukan mediator. 2000 tahun yang lalu dia mediator. Tapi sekarang dialah yang menjadi kepunyaan surga dan bumi. Dan dialah adalah Bapa kita. Amin. Oh, luar biasa satu penghargaan. Dia adalah Bapa pencipta. Anda akan hidup dalam kemenangan. Anda digaransi oleh Bapa pencipta. Apapun yang kau minta pasti kau dapat. Amin. Kalau aku percaya siapa dia. Terakhir saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-8. Anda lihat, ini para murid masih dalam tingkatan secara murid saudara. Makanya Ibu Dokter, kita nggak usah bikin pemuridan lagi deh. Saya udah capek dengan pemuridan. It's all over lah ya. Segala macam pengajaran, it's all over. Pengajaran tidak akan memerdekakan kita, tapi kebenaran akan memerdekakan. Amin. 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 Stoplah dengan pengajaran. Saya udah capek dari saya remaja, saya udah menginjil saudara. Pengajaran akhir zaman lah, pengajaran kasih karunia, oh macam-macam pengajaran. Tapi hanya kebenaran yang bisa membebaskan. Baca Ella. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini cara berpikir murid. Murid bingung. Bapa yang mengutus aku, Bapa di dalam aku. Jadi para murid pikir, oh ada Bapa tua deh di surga. Terus Filipus bilang, Tuhan tunjukkan Bapa itu, show me the Father. It is enough for me. Jadi Filipus maksud kalau dia sudah kenal Bapa pencipta, gak usah lagi baca Alkitab yang lain. Cukup. Bapa Yesus adalah Bapa pencipta. Amin. Ini loh artinya itu. Terus Yesus jawab apa? Ayat berikut. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Oh, aku sudah lama bersama kamu Filipus 3,5 tahun tuh bolehlah. Kamu sudah jadi doktor profesor itu 3,5 tahun hari-hari loh bersama dia. Terus Namun engkau tidak mengenal aku. kamu nggak kenal aku. Sudah lihat aku bikin mujizat, sudah dengar kata-kataku. Kok kamu nggak kenal aku? Terus dia bilang apa? Barang siapa telah melihat aku, Barang siapa yang melihat aku Yesua, ia telah melihat Bapa. jelas Yes. dialah Bapa. Gak usah dibedah firman ini dah.
Anak kecil aja bisa ngerti kok. Akulah Bapa pencipta. Amin. Ini loh dia ngomong, akulah yang bikin surga dan bumi dan kau juga aku yang buat. Saudara, akulah Bapa. I'm the Father. I'm Abba. I'm the source. Yes. Aku sumber. Yes. Yes. Saudara, dia bukan anak lagi. Dulu dia anak, Bapak Ibu Tuhan yang lain. Tapi dia sekarang Bapa pencipta. That's why Ibu, saya suka doa dalam nama Bapa pencipta. Aku mau kasih tahu Lucifer bahwa pencipta itu adalah Bapakku. Amin. Yesus. Amin. Setan pasti tuduh. Ya. Yes. Kita baru bikin peperangan rohani di Papua ya, Dina. Segala macam setan kita tundukkan dan setan lari. Amin. Kalau Anda menjadi orang Kristen tidak punya kuasa, malang engkau. Begitu. Yes. Yes. Malang dirimu. Kita sudah diberikan kuasa, tapi karena kau tidak mengerti, kau tidak pakai kuasa itu. That's the point. Nah, saudara, saya percaya bahwa nama Yesua ini bukan nama dari doktrin agama, tapi bukan juga nama yang kita pelajari. Nama yang datang dari surga, dibawa oleh malaikat Jibril, dan itu nama yang punya surga. Mari kita mendengarkan lagu atau pujian Mazmur Yesua, Yesua, Yesua yang akan dibawakan oleh Princess kita, Dina Teresa. Haleluya. Yesus
Bapak Yesus, kami mengucap syukur kami dibukakan namamu. Karena namamu adalah pribadimu, your identity, identitasmu dan statusmu ada di dalam namamu. Kami bersyukur Yesus penyelamat atas bumi ini juga. Bapa, kami berdoa dan memberkati bumi ini. Biar bumi ini penuh dengan kemuliaan, bukan dengan penderitaan, bukan dengan kematian, bukan dengan COVID-19. Kami punya urapan, kami punya kuasa memutar balik setiap penderitaan menjadi kemuliaan. Dan setiap penyakit diputar balik menjadi kesehatan kembali. Setan, apa yang kau curi selama ini, kami bela, kami bersyafaat atas 7 miliar penduduk dunia saat ini. Biar kehidupan datang, roh pertobatan datang, roh keselamatan datang di dalam nama Bapa Yesus. Kami lepaskan keselamatan ini, Bapa. Terima kasih Bapa Yesus. Kami tahu Engkau penuh kasih. Kami lepaskan biar seluruh dunia ini dipenuhi dengan keselamatan. Kami kutuk setiap COVID-19, roh kematian. Kami hancurkan dalam nama Bapa Yesus. Tertutup lubang maut. Amin. Dan juga segala virus-virus dan bakteri, Engkau juga mati dalam nama Bapa Yesus. Bapak, kami bela baik seluruh dokter, perawat yang sedang ada di garda depan. Bentengi mereka dengan kesehatan, dengan iman yang teguh. Kami berdoa untuk bangsa kami, presiden kami Bapak Jokowi, biar penuh dengan kemuliaan Bapak, penuh dengan akal budi hikmat surgawi turun Bapak untuk memerintah bangsa kami. Kami lepaskan berkat ini untuk beliau Bapak. Dia tidak sendiri. Kami tahu ada kekuatan surga yang membackup anakmu ini. Baik seluruh menteri kabinet, seluruh eksekutif dan juga legislatif ada di dalam kontrolmu Bapak Yesus. Yudikatif, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang ada di hatimu, bangsa yang ada di dalam keselamatan rencana yang besar. Kami memberkati Bapak Yesus. Demikian juga untuk Amerika, benua India, Eropa, Tiongkok. Bapak, kami bela supaya mereka mendapat kesempatan lagi untuk mengenal Engkau sebagai Bapa surgawi dan juru selamat dunia. Terima kasih Bapak Yesus. Kami memberkati juga Bible TV, Pak Yohanes dan seluruh staf yang ada di sini. Berkati lewat Bible TV, biar Injil dikumandangkan sampai ke seluruh bumi. Kami percaya doa kami dijawab. Kami percaya kuasa kami akan berfungsi. Karena kami memakai nama Bapa Pencipta Yesus yang ditakuti di atas segala nama, ditunduki oleh segala kuasa-kuasa gelap. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bersyukur untuk 2021. Ada hal yang indah, ada hari depan yang penuh gilang-gilang. Kami siap dan kami buka hati. Terpuji-puji nama Bapak Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, inilah kami Exousia Ministry. Saya Francisca Kusoy dan juga teman-teman sahabat-sahabat saya yang hebat yang ada di samping saya. Kami mengatakan selamat tahun baru 2021. Dan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Mari katakan shalom. 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 Shalom.